si pemilik toko ini mengikat roknya yang paling bawah, jubahnya yang paling bawah dengan kudungnya yang paling atas dari belakang, dan perempuan ini tidak tahu. Akhirnya ketika wanita ini berdiri, kemaluannya kelihatan. Akhirnya jadi ketawaan orang-orang Yahudi. Jadi ketawaan orang-orang Yahudi. Akhirnya kemudian perempuan ini dia teriak minta tolong kepada orang-orang Muslim. Akhirnya ada satu orang Muslim di situ langsung membunuh si pemilik toko itu. Kemudian laki-laki Muslim ini dikeroyok sama orang Yahudi, kemudian dibunuh sama orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam Madinah atau mendirikan daulah Islamiyah, negara Islam di Madinah, salah satu undang-undang yang dibentuk adalah perjanjian dengan orang-orang Yahudi agar tidak memerangi orang Islam dan tidak bersekutu dengan orang-orang atau kaum-kaum yang memerangi Islam. Maka dengan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini, mereka telah melanggar perjanjian. Mereka telah melanggar perjanjian, dan ini adalah perjanjian pertama yang dilanggar oleh Yahudi di dalam sejarah Islam. Perjanjian pertama yang dilakukan adalah dilakukan oleh Bani Qainuqa, yang dilanggar setelah Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi tersebut. Akhirnya karena mereka melanggar perjanjian, maka kaum Islam ketika itu bergerak dipimpin oleh paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau yang memegang panji perang ketika itu mengepung Bani Qainuqa. Mengepung Bani Qainuqa selama 15 hari. Karena mereka mereka langsung sembunyi di benteng-benteng mereka. Sembunyi di benteng-benteng mereka, dikepung oleh Rasulullah SAW dan para sahabat selama 15 hari. Mana yang katanya itu kalau perang itu paling hebat mana? 15 hari tidak keluar-keluar dari benteng. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Sampai akhirnya di hari ke-15 para Yahudi itu menyerah kepada Rasulullah SAW. Kemudian sebelum mereka dibunuh atau sebelum mereka dihabisi oleh Rasulullah SAW, datang ini orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah Rasul Munafikin, adalah pimpinannya orang munafik di Madinah. Adalah pimpinannya orang munafik. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia munafik. Munafik itu pura-pura Islam. Pura-pura Islam, tapi sebenarnya benci dengan Islam. Dan Rasulullah tahu dan sahabat semuanya tahu. Dan Sayyidina Umar sempat meminta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Karena selama dia secara zahir itu Islam, maka harus berinteraksi dengan dia harus berdasarkan hukum Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia bersekutu dengan Bani Qainuqa. Memang orang Arab itu zaman dulu bersekutu-sekutu antar kabilah itu bersekutu. Kabilah ini bersekutu dengan kabilah ini bersekutu dengan kabilah ini bersekutu dengan kabilah ini. Apa maksudnya bersekutu? Bersekutu antar kabilah itu artinya mereka mempunyai perjanjian. Kalau misalnya mereka diserang, maka sekutunya akan ikut menyerang. Kalau misalnya Kalau mereka misalnya sekutunya diserang, maka dia harus ikut menyerang. Sama kayak sekutunya Amerika. Nah, Amerika itu kan dia punya sekutu. Ada Amerika, ada Inggris, ada Australia, itu kan bersekutu. Nah, seperti itu sama perjanjiannya. Sekarang Israel itu kan sekutunya Amerika. Maka ketika Israel diserang, yang berdiri siapa? Amerika. Karena seperti itulah dulu persekutuan antar kabilah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia bersekutu dengan
dengan Yahudi.